warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, amma ba'd. Segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita semua. Malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat ini dalam rangka melaksanakan sholat maghrib dengan berjamaah. Kita lanjutkan kemudian dengan thalabul ilmi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi setiap amal yang kita kerjakan. Selawat beriring salam semoga senantiasa tercurah terlimpah kepada panutan kita, teladan kita, baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh umatnya yang istiqamah menjalankan agama Islam sampai datangnya hari kiamat kelak. Ikhwani fillah, ibu bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa pertemuan sebelumnya kita telah membahas beberapa dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair. Di antara yang pernah kita bahas adalah dosa besar kesyirikan. Di antara yang pernah kita bahas adalah dosa besar meninggalkan sholat, tidak mau menunaikan zakat, kemudian berbuka puasa siang hari di bulan Ramadan tanpa ada udzur yang syar'i, kemudian zina, liwat, qadzaf atau menuduh orang lain melakukan zina, dan lain sebagainya. Oleh karenanya malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan berkaitan dengan beberapa dosa besar yang terdapat dalam agama Islam, yang agama Islam memandang dosa ini sebagai dosa besar. Imam Az-Zahabi menuliskan di antara dosa besar yang ada dalam agama Islam yang selanjutnya adalah uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Ini di antara dosa besar yang ada dalam agama Islam, yang syariat Islam memandang dosa ini termasuk di antara rentetan dosa-dosa besar yang ada dalam agama Islam. Imam Az-Zahabi kemudian membawakan beberapa dalil baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, kemudian perkataan para ulama tentang yang menunjukkan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu betul-betul dosa yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di antara dalil yang dibawa oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bahwa durhaka kepada kedua orang tua itu adalah dosa yang amat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah qala Allahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, firman Allah, wa qadha rabbuka, dan Rabbmu telah memerintahkan, alla ta'budu illa iyyah, supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan Rabbmu telah memerintahkan
supaya kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya, hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua. Walidain, dua orang tua. Kalau satu orang tua walid, kalau dua orang tua walidan, dua orang tua. Wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua ihsana, hendaknya berbuat baik. Wabil walidaini ihsana, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna indakal kibara, apabila telah mencapai usia sepuh dalam pemeliharaan kamu. Apabila kita punya orang tua yang orang tua ini sudah sepuh, usia lanjut dalam pemeliharaan kita. Ahaduhuma, salah satu dari keduanya dalam pemeliharaan kita, hidup bersama kita. Au kilahuma, atau kedua-duanya dalam pemeliharaan kita, sementara keduanya telah berusia lanjut, keduanya telah memasuki usia sepuh. Allah berfirman, fala taqul lahuma uff, maka jangan kamu katakan kepada keduanya uff. Kamu tempat nih, dibantu. Jangan kamu katakan kepada keduanya perkataan uff. Perkataan uff dalam bahasa Arab ini merupakan perkataan yang paling ringan, paling rendah untuk mengungkapkan sesuatu yang tidak kita sukai. Artinya mengatakan uff saja tidak boleh, apalagi lebih dari perkataan uff. Uff itu kalau dalam bahasa Indonesia berarti semisal kata atau kemudian memicingkan mata, melirikkan mata dengan pandangan yang tidak suka, itu bagian dari uff. Allah berfirman, fala taqul lahuma uff, jangan kalian berkata kepada keduanya dengan mengatakan atau bahasa kita dengan mencekkan suara. Jaluk tolong. Itu senada dengan perkataan uff. Ketika orang tuamu dalam pemeliharaan kamu dan mereka berdua telah berada dalam usia sepuh, Allah yang berfirman, fala taqul lahuma uff, jangan kamu katakan kepada mereka perkataan wala tanharhuma, jangan kamu membentak keduanya. Larangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk membentak orang tua, larangan membentak orang tua ini adalah larangan secara umum. Baik orang tua tidak salah maupun orang tua salah, baik orang tua benar maupun orang tua melakukan maksiat, tidak boleh membentak. Maka ketika ada orang yang menasihati orang tua, tidak boleh membentak. Orang tua tidak puasa misalnya dengan sengaja, kemudian kita membentak kedua orang tua kita, meskipun orang tua kita salah, meskipun orang tua kita melakukan maksiat, tetap tidak boleh. Wala tanharhuma, jangan membentak keduanya. Membentak saja tidak boleh, apalagi membentak-bentak. Termasuk di antara membentak itu adalah kemudian misalnya membanting pintu untuk kedua orang tua. Ini di antara membentak dengan perbuatan. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama menjelaskan bahwa ketika orang tua kita melakukan kesalahan, ketika orang tua kita melakukan maksiat, bahkan maksiat itu dilakukan secara terang-terangan, entah itu kemudian misalnya mukah puasanya dengan sengaja padahal mampu untuk puasa, mungkin orang tua kita mungkin melakukan maksiat judi, minum khamr, waliyadzubillah, dan semoga tidak pernah seperti itu. Andai melakukan perbuatan seperti itu, wala tanharhuma, tetap tidak boleh membentak-bentak kedua orang tua. Andai kita kemudian menasihati, dan memang tugas kita untuk menasihati kalau orang tua kita salah dan maksiat,
maka tetap menasehatinya dengan perkataan yang baik. Bayangkan kemudian sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufah. Andai orang tua itu sampai mengajak kamu, perintah kamu untuk melakukan perbuatan syirik, padahal kesyirikan itu adalah dosa yang paling puncak, Allah Subhanahu wa taala firmankan, jangan kamu taati keduanya. Tetapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap pergauli orang tuamu di dunia dengan ma'rufa, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Padahal orang tua bukan hanya melakukan kesyirikan, mengajak kita untuk melakukan kesyirikan. Ini levelnya di atas melakukan kesyirikan. Melakukan kesyirikan itu dosa yang paling besar, sampai dia mengajak melakukan perbuatan kesyirikan. Tetap Allah Subhanahu wa taala firmankan, wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kita bergaul dengan keduanya dengan ma'ruf, dengan baik. Apalagi dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Apalagi dosa yang levelnya di bawah kesyirikan. Apalagi dosa yang dilakukan itu tidak mengajak kita. Maka ayat ini tetap berlaku. Wala tanharhuma, jangan kalian membentak kedua orang tua. Wa qul lahuma qaulan karima, wa qul lahuma qaulan karima, dan berkatalah kepada keduanya dengan perkataan yang karima, mulia. Bukan hanya perkataan yang baik, perkataan yang mulia. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah, dan rendahkan dirimu kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Waqul, dan katakanlah, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, wahai Rabbku, kasihilah keduanya sebagaimana mereka berdua mendidikku shaghira, saat aku masih kecil. Ketika kemudian kesempatan yang ini, kesempatan untuk tidak membentak tidak ada lagi, kesempatan untuk berbakti dengan menyenangkan hatinya tidak ada lagi, kesempatan untuk merendahkan diri di hadapan orang tua tidak ada lagi, karena orang tua kita sudah tidak ada. Orang tua kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan yang lebar kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Dengan apa? Dengan tidak pernah meninggalkan doa untuk kedua orang tua. Maka mari kemudian kita meraba kepada hati kita sendiri. Kula panjenengan sama menggalih kiyambak-kiyambak manah kula panjenengan, kinten-kinten kula panjenengan niku ndongake tiyang sepah niku sedinten sewengi ping pinten? Ping okeh Mas. Ping pinten? Ping 5. Bar subuh pisan. Bar luhur pisan, asar pisan, maghrib pisan, bar isya nggih sepisan. Cukup sangat amat kurang sekali. Bagaimana kemudian orang tua kita dulu berlelah-lelah, berpeluh, bersusah payah untuk mendidik kita, tak kenal waktu, tetapi mendoakan kedua orang tua hanya 5 kali dalam satu hari satu malam. Sementara doa yang kita panjatkan untuk diri kita begitu panjang dan banyak. Doa agar kita dinaikkan jabatannya, doa agar usaha kita dilancarkan, doa agar dagangan kita dilariskan. Tetapi ketika berdoa kepada orang tua cukup angkat tangan, Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, amin. Tidak pernah meresap dalam hati bahwa kita sedang mendoakan kedua orang tua. Satu-satunya yang dibutuhkan oleh orang tua hari ini adalah doa dari anaknya. Siapa lagi yang kemudian akan mendoakan kedua orang tua kalau bukan kita? Maka setiap doa yang kemudian kita panjatkan hendaknya sisipkan untuk mendoakan kedua orang tua. Ketika kemudian kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan astaghfirullah, sisipkan pula doa itu untuk kedua orang tua. Rabbighfirli wali walidayya, minimal. Syukur-syukur warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ketika kita di jalan,
kita memperbanyak istighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Coba kalimat itu disisipi dengan istighfar model yang lain. Istighfar yang apa? Rabbighfirli wali walidayya. Jangan hanya meminta ampun untuk diri kita sendiri, tetapi kemudian kita juga mohonkan ampun untuk kedua orang tua kita. Berapa banyak kita mendoakan kedua orang tua kita dengan mengatakan Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Orang tua kita adalah orang tua yang kemudian butuh kasih sayang dari kita, apalagi ketika mereka telah tiada. Syukur-syukur sempatkan malam hari doa khusus untuk ampunan untuk kedua orang tua kita, sampai kita menitikkan air mata, betul-betul memohon, memelas, mengiba kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ampunan dari orang tua kita. Kita tidak tahu orang tua kita yang sudah tidak ada itu di alam barzah sedang diapakan oleh malaikat. Ya, kalau orang tua kita sedang mendapatkan nikmat dari Allah, bukankah orang tua kita juga orang tua yang banyak dosa? Karena tidak ada orang yang tidak punya dosa kecuali para nabi yang maksum. Bukankah orang tua kita adalah manusia biasa seperti kita yang tidak luput dari dosa? Mereka pernah punya salah, mereka banyak dosa, dan mereka amat sangat membutuhkan doa dari kita semua sebagai anak. Maka kalau kemudian kita ingin anak-anak kita nanti mendoakan kita, jangan kita juga lupa untuk mendoakan orang tua kita, karena al jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu berdasarkan amal perbuatan. Kalau kita tidak menyempatkan untuk mendoakan kedua orang tua, bisa jadi anak-anak kita nanti juga tidak akan pernah menyempatkan untuk mendoakan kita. Kalau kita selalu lupa untuk mendoakan orang tua, tidak pernah mengingat itu, maka bisa jadi anak-anak kita nanti juga akan lupa untuk mendoakan kita ketika nanti kita butuh doa dari anak. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk tidak pernah lupa mendoakan kedua orang tua. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, irhamhuma, sayangi keduanya, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka berdua dulu mendidik aku ketika aku masih kecil. Nah, ini dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian dosa durhaka itu dosa yang besar, karena Allah perintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Wa qala ta'ala, yang kedua dalil yang diungkapkan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian dosa durhaka itu adalah dosa yang besar. Allah berfirman, wa wassainal insana biwalidayhi husna, dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini masih tentang perintah berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Selanjutnya Imam Az-Zahabi membawakan hadis dari Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair, mau ndak aku beritahukan kepada kalian tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Fadzakara minha, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya uququl walidain. Malah melayu-melayu nih. Uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Nah, ini muttafaqun alaih. Hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian dosa durhaka kepada orang tua itu adalah dosa besar, bukan dosa yang main-main, bukan dosa yang bain-bain. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridallahi fi ridal walid, ridha Allah itu terletak pada ridhonya orang tua.
Di sini kalimatnya menggunakan kata al-walid. Al-walid itu artinya bapak. Tetapi bahwa maknanya bapak dan ibu. Karena sebagaimana kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallahi fi ridal walidaini." Ridha Allah itu ada pada keridhaan orang tua. Wasakhatullah, dan murka Allah, wasakhatullah dalam riwayat yang lain wasakhatullah, dan murka Allah fi sakhatil walid ada pada kemurkaan kedua orang tua. Ridha Allah itu ada pada ridha orang tua, dan murka Allah Subhanahu wa taala ada pada kemurkaan orang tua. Ini setelah ini adalah ini yang kita lewati adalah catatan-catatan kaki. Nah, ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan apa yang kemudian ditulis oleh Imam Adz-Dzahabi. Standar orang dikatakan durhaka kepada kedua orang tua itu apa? Maka dalam perkara ini beberapa ulama khilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang standar anak dikatakan durhaka kepada kedua orang tua, yang itu merupakan dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak ada 3 pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, di antara ulama berpendapat bahwa dikatakan durhaka kepada orang tua itu adalah, yang pertama, setiap kesalahan kecil yang dilakukan kepada orang lain itu adalah kesalahan kecil. Kalau kesalahan itu dilakukan kepada orang tua, maka itu adalah kesalahan besar. Kalau ada sesuatu hal kecil itu, kesalahan kecil itu dilakukan kepada orang lain. Kalau dilakukan kepada orang lain, maka itu namanya kesalahan kecil. Misalnya nopo nggih. Ada suatu kesalahan yang kalau kita lakukan kepada orang lain itu kesalahan kecil. Tetapi kalau itu dilakukan kepada kedua orang tua, maka itu menjadi kesalahan besar, dan itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Artinya ulama yang pertama kemudian menjelaskan bahwa semua perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang tua itu adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ini pendapat yang pertama. Semua perbuatan buruk yang kita lakukan kepada orang tua itu adalah durhaka. Ini pendapat pertama, dan ini pendapat yang paling keras, yang paling tegas. Misalnya kalau kita mengatakan kepada orang lain itu bukan dosa besar. Mbok tulung dicukupi, walah, nah itu bukan dosa besar kalau itu dilakukan kepada orang lain, kepada teman, kepada sahabat. Itu biasa. Nah, mbok tulung dicukupi wedang, walah, nah itu biasa kalau kepada orang lain. Tetapi kesalahan kecil ini yang dilakukan kepada orang lain, kalau kesalahan yang kecil ini ditujukan kepada kedua orang tua, maka kesalahan kecil ini tidak lagi dianggap sebagai kesalahan kecil, tapi itu dianggap sebagai kesalahan besar. Dan itu adalah bentuk durhaka kepada kedua orang tua. Ini pendapat pertama. Nah, ini pendapat yang paling tegas, paling hati-hati sekali. Yang kedua, di antara para ulama kemudian menjelaskan, dikatakan durhaka kepada kedua orang tua itu apabila melakukan kesalahan kepada orang tua yang kesalahan itu bukan kesalahan ringan. Berarti dia melakukan kesalahan besar. Kalau melakukan kesalahan ringan, maka itu tidak dikatakan sebagai durhaka dan tidak dosa besar. Tapi tetap dosa. Tapi dosanya dosa kecil, bukan dosa besar yang itu masuk dalam kategori durhaka kepada kedua orang tua. Misalnya tadi mengatakan, mau tulung cukup itu niku namanya kesalahan kecil, dan itu berarti bukan durhaka, apalagi orang tuanya belum sepuh. Nah, ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua
menjelaskan bahwa dikatakan durhaka itu manakala kesalahan ini adalah kesalahan-kesalahan yang kategori besar, bukan kesalahan ringan. Nah, ringan atau besarnya kesalahan itu dikembalikan kepada urf, yang kalau bahasa Muhammadiyah namanya irfani, dikembalikan kepada urf, adat kebiasaan masyarakat. Ketika dipandang ini dosa besar, kesalahan besar menurut suatu pandangan kaum, maka itu kesalahan besar dan itu durhaka. Misalnya teng Jawa niku nek mboten basa krama kalih tiyang sepah niku masalah ageng napa mboten ageng? Kalih makne, kalih bapakne niku mboten basa krama teko basa biasa. Mak arek rendi mak, ngoten niku masalah besar napa mboten besar? Wah niku nggih tergantung masyarakat pundi. Maksudnya ngeten, kalau dalam suatu masyarakat memandang yo biasa wong karo bapakne, anek karo mbahne kuwi sing ora patut. Ngoten niku maksudnya. Makanya ini dikatakan kembali kepada uruf. Kalau kemudian secara uruf, secara adat kebiasaan dipandang bahwa itu kesalahan kecil, maka itu dosa kecil dan bukan durhaka. Bukan durhaka. Tetapi kalau dipandang pada sebuah uruf itu kalau bahasa kita tradisi, tapi saya tidak memakai kata tradisi nanti dianggap napa wonten ya. Secara uruf itu masyarakat memandang, oh ini kesalahan besar, maka ini durhaka kepada kedua orang tua. Dalam satu masyarakat misalnya tidak menengok orang tua lebih dari 1 bulan. Niki misalnya nggih. Misalnya dalam suatu kaum tidak menengok orang tua lebih dari 1 bulan, itu kok dipandang sebagai masalah besar. Maka ketika dia tidak menengok orang tua lebih dari 1 bulan tanpa ada alasan, dia telah durhaka kepada orang tua. Dan itu adalah dosa besar. Kalau dalam masyarakat dipandang tidak menengok orang tua lebih dari 1 bulan adalah masalah besar, yang itu betul-betul menyakitkan hati orang tua, maka dia telah melakukan durhaka kepada orang tua. Tapi beda masyarakat lain, misalnya di komplek perumahan, orang tuanya juga di perumahan yang sama-sama mengetahui kalau tidak nengok dalam waktu 1 bulan ya biasa, apa meneh 1 bulan, setengah tahun orang nili ya biasa. Nek masalah niku nek Idul Fitri mboten kondur misale, niki misale. Dalam satu masyarakat dipandang seperti itu, tidak nengok orang tua dalam 1 bulan itu sesuatu yang biasa, tidak dipandang sebagai suatu masalah besar, maka berarti itu adalah sesuatu yang bukan kedurhakaan. Saged difahami nggih? Ini pendapat yang kedua. Jadi kalau seseorang melakukan kesalahan ringan, maka itu bukan durhaka, tapi tetap dosa. Namanya kesalahan kepada orang tua dosa, tapi bukan kedurhakaan. Kalau melakukan kesalahan besar, itu baru namanya durhaka. Ini pendapat kedua. Tapi kalau pendapat pertama tadi, mbok itu kesalahan kecil, kesalahan besar ya durhaka. Pendapat pertama. Nek dadi anak mesti ajeng milih sing pendapat kedua. Nek dadi wong tua arek milih sing pertama. Tuh, 2. Nah, yang ketiga ini agak ringan lagi. Dikatakan durhaka kepada orang tua manakala orang itu memang betul-betul menyakiti orang tua, maka itu durhaka. Kalau melakukan kesalahan tapi tidak sampai menyakiti orang tua, maka tidak dikatakan durhaka. Misalnya anaknya mengatakan, "Walah bapak jenengan kuwi kaya wong ora napa ngoten." Ya jenengan ki jan senengane dolan ora tau bali, Pak ngoten niku. Kalau kalimat ini menyakiti orang tua itu durhaka. Tapi kalau orang ini tidak menyakiti orang tua, tidak durhaka. Karena mungkin memang kebiasaan satu rumah itu akan masing-masing satu rumah dengan rumah lain beda-beda karakternya.
Ada satu rumah yang memang senengane serius, ada satu rumah senengane glanyong. Glanyong niku bahasa Tembara, bahasane niki napa? Glanyong niku senengane guyon, orang tua dengan anak guyon, anak dengan orang tua guyon, orang tua datang toko-toko orang tuanya ditabok, pok, sekondi Pak. Nah, ini, karena memang kebiasaan guyon dan itu sebagai tanda akrabnya anak dengan orang tua. Nabok orang tua itu dikatakan durhaka kalau sampai menyakiti. Tapi kalau nabok orang tua justru orang tuanya malah senang karena itu merupakan bukti anaknya napa niku? Akrab, sayang. Nah, itu bukan durhaka. Justru kalau biasanya bapak niku kondur, oh bapak sekondi Pak. Nah, kok njuk setelah itu meneng wae, bapak pulang dia diam, babar blas orang ngemek. Justru itu menyakiti orang tua, maka mendiamkan orang tua dengan tidak tos tawa niku justru bisa berpotensi itu dikatakan sebagai durhaka karena mendiamkan orang tua menyakiti orang tua. Nah, ini kalau yang ketiga, pendapat yang ketiga, maka dikatakan durhaka itu kalau menyakiti orang tua. Kalau tidak menyakiti, meskipun ucapannya rodo mungkin menurut sebagian pendapat orang agak keras, tapi memang ini bukti kasih sayang memang napa nggih. Tapi jangan disalahpahami nggih. Napa mungkin neot nih, bapak sekondi Pak ngoten niku. Dan ini kan beda-beda karakteristik keluarga itu. Sama bapakne kok tos. Enten tos sing ngoten niku. Niku lak jan koyon-koyone dari sudut pandang sebagian masyarakat ora sopan temen karo wong tua kok tos-tosan. Dan seterusnya. Tapi bagi keluarga ini tos kepada orang tua, ngeplak orang tua dengan kepelaan bukan keras tapi kepelaan mungkin itu tanda kasih sayang. Bapaknya juga seperti itu, anaknya seperti itu. Meskipun mungkin plek atau mungkin dik gini, tapi kalau itu bukan dalam rangka menyakiti dan orang tua juga tidak tersakiti, bahkan itu sebagai tanda akrabnya anak dengan orang tua, itu bukan durhaka. Tapi kalau pendapat pertama pokoknya menyakiti, melakukan kesalahan kepada orang tua, itu sebuah masalah besar dan itu bisa berpotensi durhaka kepada orang tua. Ini pendapat di kalangan para ulama yang kemudian masing-masing punya dasar sendiri-sendiri. Tapi paling tidak kita mengetahui itu dan yang kita usahakan untuk kemudian tidak menyakiti orang tua. Baik itu ringan maupun berat, tidak kemudian menyakiti orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini yang kemudian menjadi perhatian kita untuk berbakti pada orang tua, tawadhu pada orang tua. Kadang ada orang yang kemudian dengan gurunya bisa sangat tawadhu, dengan kiainya bisa sangat hormat, tetapi kemudian dengan orang tuanya tidak bisa. Maka ini sesuatu hal yang keliru. Justru yang pertama kali harus kita tawadhui setelah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di kalangan para manusia itu adalah orang tua. Ketika orang tua tidak memerintahkan kita untuk melakukan perbuatan kemaksiatan. Selanjutnya Imam Madhabi membawakan riwayat wa anhu dan dari Nabi alaihi salatu wasallam, beliau bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Itu orang tua. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Maksudnya apa? Paling mudah menyebabkan kita masuk surga, itu orang tua. Adzan riyen, monggo. Bismillah, kita lanjutkan. Al-walidu awsatu abwabil jannah. Orang tua itu adalah pintu surga yang paling tengah. Artinya yang paling mudah memasukkan orang tua kita ke dalam surga. Fa in syi'ta, kalau kamu mau, fahfad, jaga pintu itu.
Wa in syi'ta, dan kalau kamu mau, fadayyi, buang. Kalau kamu mau jaga, jaga. Kalau mau buang, buang pintu itu. Itu bukan betul-betul kemudian Rasul perintahkan kita untuk membuang. Ini ancaman. Sebagaimana kemudian Allah berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Kalau mau beriman, imanlah. Kalau mau kafir, kafirlah. Ini bukan silahkan kafir, bukan, ini ancaman. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengancam dengan pembiaran. Fa in syi'ta fahfadz, kalau kamu mau menjaga pintu itu yang paling mudah memasukkan kita ke dalam surga, menjaga pintu surga itu, jaga. Wa in syi'ta fadayyi, kalau kamu mau untuk buang, buanglah. Padahal orang tua itu adalah pintu surga yang paling mudah untuk kita dapatkan. Perkara yang kemudian paling mudah menyebabkan kita untuk masuk ke dalam surga. Ini berbakti kepada kedua orang tua. Shahahahu Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Wa anhu, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini hadis yang dhaif. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Tetapi hadis ini semakna dengan hadis yang lain yang sahih, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah kaki ibu. Maknanya sama, cuma beda lafal. Cuma lafal yang ini adalah lafal yang dhaif. Al jannatu tahta aqdamil ummahat, hadis ini dhaif. Dan yang sahih adalah fa innal jannata tahta rijlaiha, karena sesungguhnya surga itu ada di bawah telapak, ada di bawah kaki ibu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ini dalil yang dibawakan oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bagaimana kemudian pentingnya kita berbakti kepada orang tua dan bagaimana kemudian besarnya dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Kenapa? Karena surga itu ada di bawah kaki ibu. Maka berbakti kepada orang tua ini perkara yang wajib. Wa qala alaihi assalatu wassalam, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa ja'ahu rajulun, datang seorang laki-laki kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yasta'dzinuhu, meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fil jihadi ma'ahu, untuk ikut berjihad bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam memohon izin untuk ikut berjihad, amalan yang luar biasa, bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada orang laki-laki ini, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qal, na'am, kata orang laki-laki itu, ya, kedua orang tua saya masih hidup. Qal, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa fihima fajahid, maka berjihadlah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada orang tua itu adalah jihad yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang butuh perjuangan untuk berbakti kepada orang tua. Apalagi orang tua yang sudah sepuh, terkadang ucapannya ngelantur, terkadang sifatnya sudah aneh, terkadang sikapnya kembali lagi seperti anak kecil. Maka kemudian berbakti kepada orang tua butuh perjuangan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjuanglah, berjihadlah untuk berbakti kepada orang tua. Orang ini izin untuk ikut berjihad bersama Rasul melawan orang-orang kafir ketika itu. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, bapak ibumu hidup? Masih hidup? Fa fihima fajahid, berjihadlah, berjuanglah dengan cara
berbakti kepada kedua orang tua. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam Adz-Dzahabi kemudian melanjutkan tulisannya, waqala, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang perlu kita baiki pergaulannya. Ummaka, ibumu, wa abaka, bapakmu, wa ukhtaka, saudarimu, wa akhaka, saudaramu, wa adnaka, wa adnaka. Kemudian setelah itu. Ini orang-orang yang perlu kita baiki. Selanjutnya Imam Adz-Dzahabi menuliskan hadis lagi, wa ruwiya 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga, ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian orang itu diancam dengan ancaman tidak masuk surga. Siapa? Akun, orang yang durhaka kepada kedua orang tua, diancam. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengancam dengan ancaman tidak masuk surga, ini adalah betul-betul ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian kita menghindari dosa ini. Wala manan, juga diancam dengan tidak masuk surga orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian hingga kemudian menyakiti hati si penerima. Ternyata mengungkit-ungkit pemberian itu juga dosa besar. Mengungkit-ungkit pemberian. Sampeyan ki mbok eling biyen kae nek ora tak bantu sampeyane dadi apa mbuh sampai sakit hati. Sampai sing diwehi niku mikir, ngerti ya mbene ora tak tampa. Mengungkit-ungkit pemberian, eling sampeyan kowe biyen kae tak bantu to. Nek ora tak bantu aku sampeyan saiki ora dadi wong. Dan seterusnya. Maka ini dosa besar, mengungkit-ungkit pemberian sampai menyakiti hati si penerima. Wala mudminu khamrin, tidak akan masuk surga pula orang yang kecanduan minum khamr, kecanduan setiap hari minum khamr, sampai kecanduan minum khamr, diancam dengan ancaman yang berat. Wala mu'minun bisihrin, dan tidak masuk surga pula orang yang kemudian beriman kepada tukang sihir, orang yang mempercayai tukang sihir paranormal, ini juga diancam dengan ancaman tidak masuk surga. Bukan berarti betul-betul tidak masuk surga secara mutlak, ini min babil wa'id, ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang itu harusnya betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Nah, ini dalil yang kemudian menjelaskan bahwa dosa durhaka adalah dosa yang besar. Selanjutnya kita percepat. Wa qala Abdullah ibni Amr radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, jaa Arabiyun, orang Arab Badui datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, mal kabair, dosa besar itu apa? Qal, Rasul bersabda, al isyraku billah, syirik kepada Allah. Qal, orang Arab Badui itu bertanya lagi, tsumma madza, terus apa lagi Rasul? Qal, Rasul bersabda, tsumma uququl walidain, kemudian durhaka kepada orang tua. Orang Arab Badui itu bertanya lagi, tsumma madza, lalu apa lagi Rasul? Rasul bersabda, al yaminul ghamus, sumpah yang menenggelamkan. Apa ini maksudnya? Sumpah untuk mengambil harta orang lain, mengambil harta orang lain sampai berani bersumpah. Ini dosa yang amat sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam perkara misalnya menemukan barang di masjid ini ada HP, padahal punya orang, ono HP. Ngon sapa kowe? Yakin demi Allah nggon aku. Nah, ini sumpah untuk mengambil harta orang lain. Atau sumpah palsu dalam perdagangan. Sumpah demi Allah, aku nek tok 100.000 ki durung badi.
padahal sampun. Itu dosa. Berbohong saja dosa, apalagi sampai bersumpah. Katakan saja, sampeyan kulaane piro to? Ayo nek kowe rahasia, sing penting aku nek ngene iki badine durung akeh. Niku mending daripada durung badi padahal sampun badi. Katakan saja, yo jane wis badi ning gurung marem aku. Ini malah mboten apa-apa. Berat nggih, berat. Tapi itulah insyaallah barokah. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga akun orang yang durhaka kepada orang tua, wala mukadzibun bil qadar, dan orang yang mendustakan takdir. Selanjutnya wa rawa Isa bin Talhah bin Ubaidillah an Amr bin Murrah al-Juhani radhiyallahu taala anhu anna rajulan qala, seorang laki-laki berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita, bagaimana pendapat engkau wahai Rasul, bagaimana Rasul pendapat engkau, in shallaitus salawatil khamsa, kalau aku ini selalu sholat 5 waktu, ndak pernah ketinggalan, wasumtu Ramadan, aku selalu puasa Ramadan, ndak pernah bolong, wa addaitu zakah, aku selalu rajin menunaikan zakat, wa hajjatul baita, dan aku haji ke Baitullah, famadzali, apa yang akan aku dapatkan kalau aku sudah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, di mana ini adalah rukun Islam setelah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Qol, sabda Rasul ketika ditanya apa yang akan aku dapat, kata Rasul, man fa'ala dzalika, siapa orangnya yang melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu, kana ma'an nabiyyin, maka kelak dia akan dikumpulkan bersama para nabi, wasiddiqin, bersama siddiqin, wasyuhada, dan akan dikumpulkan bersama para syuhada. Orang yang melakukan seperti itu, sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, maka haji bagi yang mampu, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, luar biasa, bersama para siddiqin, bersama para syuhada. Illa ayyauqa walidayhi, kecuali kalau dia durhaka kepada orang tua. Padahal harusnya akan dikumpulkan bersama para nabi, syuhada, siddiqin kalau sudah melakukan itu. Tapi di antara yang menyebabkan dihalanginya akan hal itu ternyata perkara dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini dinukil oleh Imam Adz-Dzahabi untuk menjelaskan bagaimana besarnya dosa orang yang durhaka kepada orang tua. Maka kita yang punya anak itu kalau memilihkan tontonan-tontonan, anak-anak itu selektif, betul-betul selektif. Ampun teko nyake dolanan HP, buka YouTube, ingkang gadah wayah niku nggih ngatos-atos. Wayah kula panjenengan, wayah jenengan kula dereng gadah wayah. Cucu bapak ibu itu kalau sedang bersama bapak ibu harus dipilihkan kalau mau nonton YouTube. Wah, ora apa-apa kayak video anak-anak. Kalau di dalamnya ada adegan-adegan yang mengarah kepada ajaran-ajaran untuk bantah orang tua, melawan orang tua, selektif. Jangan cuma sekono, yang penting menang nonton daripada dolan, harus selektif. Meskipun kalau kita tidak memberikan HP kepada anak juga berat hari ini. Saya pernah sama istri saya, pokoknya orang oleh dolanan HP. Ngonton niku malah lebih parah. Napa? Njur ring tanggane, jileh HP-ne, tanggane malah parah to niku. Akhirnya dibuat jadwal. Pokoknya dalam 1 minggu boleh bawa HP hanya hari Ahad. Itu saja hanya sekian jam, dan itu dipilihkan pun di-download ke yang ini sehingga anak
sudah terseleksi. Jadi kita sebagai napa niku namine lembaga sensor YouTube untuk anak-anak kita yang tahu perkembangan anak-anak kita. Amun wis kono pokoke daripada ribut nangis wae dolan wae kono ndelok HP perkara melihat apa kita tidak peduli. Wah, jangan-jangan di dalam HP itu tontonan-tontonan itu ada yang kemudian adegan-adegan membentak orang tua nanti ditiru. Nah, maka kita sebagai orang tua perlu untuk mengarahkan anak kita, cucu itu seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya wa'an Bakar bin Abdul Aziz bin Abi Bakrah qala haddatsana Abi an Abi Bakrah marfu'an secara marfu' kullu dzunubi yu'akhkharullah minha ma syaa ila yaumil qiyamah, seluruh dosa itu akan ditangguhkan hukumannya sampai di akhirat berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, illa uququl walidain illa uququl walidain, kecuali durhaka. Fa innahu, maka hukuman orang yang durhaka itu yu'ajjalu li sahibihi, akan disegerakan di dunia. Hadis ini dhaif, lemah. Tetapi hadis ini bersesuaian dengan beberapa riwayat yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yujzi waladun walidan, seorang anak itu tidak akan pernah bisa membalas jasa orang tua sampai kapanpun, tidak akan pernah bisa, illa ayyajida mamlukan, kecuali dia mendapati orang tuanya jadi budak, fayashtariyahu, dia beli, fayu'tikahu, dia merdekakan, baru dianggap bisa membalas jasa orang tua. Pertanyaannya saat ini pun mboten enten masalah budakan, maka sampai kapanpun kita tidak akan bisa membalas jasa orang tua. Bahkan dalam beberapa sebagian riwayat disebutkan ada orang dari Yaman menuju Makkah gendong orang tuanya untuk haji, digendong, dicengklek, kemudian haji dicengklek digendong, kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasul, apakah saya sudah bisa membalas jasa orang tua?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, perbuatanmu itu belum bisa membalas jasa meskipun hanya satu tarikan nafas, satu rasa sakit ketika ibumu melahirkan kamu, satu rasa sakit. Padahal ibu melahirkan anak itu berkali-kali lipat rasa sakit. Satu rasa sakit itu tidak bisa dibalas dengan gendong orang tua haji. Maka ini bagaimana kemudian kita penting untuk berbakti pada orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan sanad yang hasan, la'anallahu al-'aqli walidayhi, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang durhaka kepada orang tua. Waqala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-khalatu bimanzilatil bibi itu bimanzilatil posisinya seperti ibu kandung. Bibi dari ibu. Bibi di sini maksudnya ya bule, bude dari pihak ibu. Kakak perempuannya ibu atau adik perempuannya ibu, yaitu posisinya seperti ibu kita. Bukan secara mutlak, tetapi sebenarnya ini secara pengasuhan, karena hadis ini berkaitan dengan kisah ketika Putri Hamzah ini ingin dititipkan pengasuhannya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin melakukan umroh qadha. Kemudian ada tiga orang yang ingin merawat putrinya Hamzah bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi. Yang pertama adalah Zaid bin Harithah. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga adalah Ja'far bin Abi Thalib. Tiga orang ini rebutan ingin merawat putrinya Hamzah. Yang pertama Zaid bin Harithah menjelaskan alasan karena begini. Rasul, sebentar. Kemudian yang kedua Ali bin Abi Thalib. Karena Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupu perempuan ini. Karena Ali itu putranya Abu Thalib. Putri ini putrinya Hamzah. Hamzah sama Abu Thalib itu kakak adik. Gitu nih. Ali bin Abi Thalib. Perempuan ini wallahu alam siapa namanya, binti Hamzah. Hamzah kakak adik kandung dengan Abu Thalib. Maka Ali
bin Abi Thalib ini sepupu dengan perempuan ini. Maka sebentar. Yang ketiga Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far itu juga anaknya Abu Thalib, ini saudara kandungnya Ali. Abu Thalib itu punya anak namanya Ali sama Ja'far. Sanes Ja'far Shadiq. Ja'far bin Abi Thalib. Ini juga saya yang merawat. Ini putrinya Hamzah. Kenapa? Karena yang pertama, Ja'far ini sepupuan dengan putri ini. Alasan yang pertama, karena Ja'far ini putranya Abu Thalib, putri ini putrinya Hamzah dan Abu Thalib kakak adik. Yang pertama. Alasan yang kedua, istrinya Ja'far bin Abi Thalib namanya Asma bintu Umais. Asma bintu Umais ini adalah bibinya perempuan ini. Karena Asma bintu Umais itu adalah saudaranya istrinya Hamzah. Saged dipahami mboten ya? Bingung. Hamzah punya istri, Hamzah punya istri. Ja'far bin Abi Thalib punya istri. Nah, istrinya Ja'far bin Abi Thalib ini namanya Asma bintu Umais. Istrinya Hamzah wallahu alam siapa namanya. Nah, istrinya Ja'far dengan istrinya Hamzah kakak adik. Ini gitu. Nah, putrinya Hamzah ini berarti keponakannya istrinya Ja'far. Saged dipahami nggih? Gambar mangke nek mboten susah. Saya ulang. Hamzah punya istri, Ja'far punya istri. Nah, ngoten niku. Nah, ini anaknya yang diperebutkan ini, anaknya Hamzah. Anaknya ini Hamzah dan istrinya ini, anaknya diperebutkan. Maka kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyerahkan perawatannya kepada Ja'far karena istrinya Ja'far adalah bibinya perempuan tersebut. Saged dipahami nggih? Maka Rasul bersabda, al-kholatu bimanzilatil Bibi itu posisinya seperti ibu kandung. Bibi dari ibu itu posisinya seperti ibu kandung. Oleh karenanya ketika ibu kita sudah tidak ada, maka kita bisa berbakti kepada siapa? Kakak ibu atau adik ibu. Kalau ibu kita sudah tidak ada, maka ternyata kita masih punya bibi dari ibu, kakak perempuan ibu atau adik perempuan ibu. Maka itu yang perlu kita sambung. Ya, yang lain juga perlu kita sambung, tapi ini butuh perhatian dari kita. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini saja barangkali yang bisa kita sampaikan tentang dosa besar durhaka kepada orang tua. Ini menjadi pengingat bagi saya sendiri yang juga masih punya orang tua, ibu. Kalau ayah sudah tidak ada, maka orang tua kita yang masih ada, kita usaha untuk semaksimal mungkin kita berbuat baik kepada mereka semampu kita. Dan bagi kita yang orang tua kita sudah tidak ada, saya misalnya bapak sudah tidak ada, jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua. Jangan pernah ada satu hari itu kita tidak mendoakan orang tua. Jangan pernah ada satu hari terlewat kecuali di hari itu ada doa dari kita untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Aku qouli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Salah dari saya, benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon dimaafkan atas segala kesalahan. Semoga menjadi pengingat untuk diri saya sendiri dan semoga juga bermanfaat untuk ibu bapak sekalian. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi imamil mursalin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.